untuk kebaikan, menyinari mereka yang diam dalam gelap, gelap oleh penyakit, gelap oleh masalah. Kita bilang hidup ini kok gelap betul. Tuhan ingin hadir, Tuhan lawat untuk menyinari, memberi terang. Amin. Dua aminnya. Tuhan lawat untuk memberi terang, memberi pengharapan. Ini yang luar biasa. Jadi kita lihat lawatan Tuhan atas manusia, atas kita umat Tuhan, itu untuk mendatangkan keselamatan, itu yang paling utama. Dan menolong kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Nah, kita lihat lawatan Tuhan kepada manusia. Tuhan melawat manusia artinya Tuhan bertindak memperhatikan. Saudara dan saya, kita bersyukur Tuhan bertindak memperhatikan kita. Dari hari ke hari. Sebanyak-banyaknya kekurangan kita, kekurangan ajaran kita, itu Tuhan masih lawat. Tuhan lawat kita dengan macam-macam cara. Seperti tadi, Tuhan taruh di hati, lawatan Tuhan, kita dengar firman Tuhan, lawatan Tuhan, kita baca Alkitab, kemudian ada ayat yang seperti Tuhan ingatkan begitu ke kita. Nah, ada banyak cara Tuhan melawat kita. Kadang-kadang melalui kita lihat satu peristiwa, misalnya ada kecelakaan, tiba-tiba Tuhan ingatkan kita. Itu cara Tuhan melawat kita. Oh iya ya, umur hidup seseorang tidak dapat diduga. Kecelakaan di depan orangnya masuk selokan di depan sini, kaki yang satu patah. Begitu lihat itu saya bilang, saya mesti ingatkan diri dan ingatkan jemaat, ingatkan orang lain. Hidup dapat berakhir tiba-tiba. Itu sebabnya hampir di setiap khotbah saya selipkan itu. Hidup dapat berakhir tiba-tiba. Itu cara Tuhan melawat kita untuk memperingatkan. Tujuan bukan untuk menyakiti hati kita, walaupun memang kadang-kadang kita sakit hati waktu ditegur, ya kan? Nggak ada kita yang begitu happy waktu ditegur. Jarang. Kita harus belajar sampai iman kita tumbuh waktu kita ditegur, dan teguran itu tidak cocok dengan yang kita suka. Kebanyakan, dan seringkali kita sukar untuk terima. Nah, lawatan Tuhan macam-macam. Tuhan bertindak memperhatikan kita. Memperhatikan, kemudian untuk mengunjungi. Katanya Tuhan melawat artinya mengunjungi dengan tujuan untuk membantu atau menyelamatkan. Ini yang kita syukuri. Memperhatikan dengan kasih dan belas kasihan. Kita syukuri lawatan Tuhan. Pagi ini saya percaya Tuhan lawat kita dengan firman-Nya. Kita datang ibadah, seringkali ada waktu-waktu tertentu Tuhan lawat kita secara pribadi. Kadang-kadang dari satu karung isi khotbah yang saya sampaikan, kadang-kadang saudara dapat 1 kilo. Itu lawatan Tuhan. Maksudnya begitu. Kalau 1 karung itu sebanyak ini yang dikhotbahkan, kadang-kadang begitu khotbah sampai di satu titik, itu lawatan Tuhan buat siapa? Sampai di titik yang satu, lawatan Tuhan buat siapa? Itu cara Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya ada banyak kali kita pulang, kita bilang, kok saya enggak rasa apa-apa tadi ya? Karena apa? Kita enggak memperhatikan. Kita enggak terhubung. Ku terhubung denganmu. Waktu kita enggak terhubung dengan Tuhan, enggak ada seriusnya, Tuhan lawat kita lewat. Enggak terjadi apa-apa. Yang rugi kita. Karena Tuhan lawat kita untuk kebaikan kita. Nah, kenapa Wan? Jalan toh? Jalan-jalan. Pokoknya nyala, enggak kedip-kedip itu, hijau jalan itu. Mengunjungi untuk memulihkan atau menyembuhkan. Ada dua kisah yang kita akan lihat.
sebagai lawatan Tuhan atau beberapa kisah dengan singkat. Nah, kita lihat, jadi dalam lawatan Tuhan, manusia, saudara dan saya harus membuat keputusan untuk menolak, menunda, atau menerima. Tapi Tuhan mau ketika Tuhan melawat kita, kita punya kepekaan hati untuk tangkap. Ada banyak kali kita karena masa bodoh, karena sudah penuh dengan akal dan pikiran kita sendiri, akhirnya kita hidup akal-akalan. Kita tidak peka lagi tangkap kehendak Tuhan. Berkali-kali tadi Bapak Lizuan singgung, ada kalanya kita berpikir kita lakukan yang baik, tetapi tidak benar. Ini yang berbahaya. Kalau kita terbiasa dengan itu, yang penting baik, tapi kita tidak peka tangkap yang kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mau kita, tiap kali kita melangkah, tiap kali kita berpikir, tiap kali kita berencana, tiap kali kita berkata, selalu kita cocokkan dengan kehendak Tuhan, yaitu firman. Bukan kebaikan yang kita ambil standar, tetapi kebenaran itu. Nah, kita harus membuat keputusan untuk memilih tiap-tiap hari. Begitu lawatan Tuhan datang, kita berhadapan dengan keputusan. Mendengar dan tunda, mau abaikan atau mau lakukan. Kita lihat, nah ini, lawatan Tuhan ini, Yohanes 3 ayat 16 dan 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Itu lawatan Tuhan. Tadi di Injil Lukas pasal 1 tadi itu. Kemudian ayat yang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Itu lawatan. Lawatan Allah ke dalam dunia untuk manusia. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Lawatan Tuhan. Tapi sampai hari ini kita lihat manusia banyak yang menghujat, ada yang menerima. Tapi kita bersyukur di negara-negara yang dikuasai oleh agama tertentu yang sangat menganiaya umat Kristen di dunia, khususnya di beberapa negara. Tapi hari-hari ini kita lihat lawatan Tuhan buat mereka. Ada banyak mereka yang tiba-tiba mereka heran, mereka dituntun dan mereka percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya ingin ingatkan lagi jemaat yang ada di Panarukan ini. Bangkitkan kerinduan kita untuk keselamatan orang lain di sekitar kita. Jiwa-jiwa di sekitar kita bukan kebetulan ada di depan mata kita. Nah, kita sudah sibuk dengan gereja. Kita cuma sibuk, bingung, cari ibadah kemana-mana. Itu tidak akan menambah mantapnya keselamatan kita. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi jiwa-jiwa yang di sekitar kita yang belum diselamatkan. Tuhan gerakan tadi kesaksian itu bilang, Tuhan gerakan untuk orang yang kakinya dipotong itu bertindak. Apalagi untuk keselamatan jiwa orang. Nah, lawatan Tuhan untuk keselamatan. Manusia harus memutuskan untuk memilih. Yohanes 10 ayat 10, kita sangat kenal ayat ini, lawatan Tuhan. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, itu iblis. Aku datang, Tuhan Yesus bilang, aku datang, aku melawat manusia supaya mereka mempunyai hidup kekal dan mempunyai hidup ketika di dalam dunia ini dia hidup kelimpahan hidup, bukan hidup berkelimpahan harta, tetapi kelimpahan hidup adalah hidup yang dipenuhi dengan sukacita,
hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hidup yang dipenuhi dengan hati yang rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Itu hidup yang itu kelimpahan hidup yang Tuhan rancang untuk diberikan ke kita ketika Dia lawat kita. Tapi rupanya ada, jadi memberi hidup yang baik sampai kepada hidup yang kekal. Itu maksudnya, aku datang supaya memberi hidup dan memiliki hidup itu dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan waktu Dia lawat kita manusia di dunia ini. Tetapi ada juga iblis yang jadi pencuri. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis datang curi kita punya iman. Dia datang curi kita punya ketaatan. Iblis pencuri itu sudah dari Taman Eden. Tuhan berikan yang terbaik. Tiap hari Tuhan datang melawat Adam dan Hawa. Mereka sukacita lawatan Tuhan. Lama-lama lawatan Tuhan jadi biasa. Biasa buat Hawa, buat Adam. Ketika datang sesuatu yang baru, pencuri yang menyamar, pakai firman Allah. Bukankah Allah berfirman? Sampai hari ini di dalam gereja ada iblis. Iblis pakai manusia untuk sampaikan satu hal baik yang bukan kebenaran, tetapi dicampur dengan sepotong-sepotong firman. Saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ingat baik-baik firman Tuhan supaya saudara dan saya tidak tertipu oleh sesama. Karena ketika orang gereja itu sudah tidak peka, itu dia bisa melakukan sesuatu yang dia kira baik, dia kira benar, tetapi tidak. Jalan setiap orang benar menurut pandangannya sendiri. Dan itu berlaku buat banyak orang gereja. Dia rasa dia benar menurut pandangannya sendiri. Jadi saudara, jangan dengar orang lain, jangan cepat terbawa. Karena seringkali tanpa disadari sesama anggota gereja itu jadi iblis. Iblis masuk, taruh ide ke dia. Bukan dia jadi iblis, tetapi idenya dari iblis. Seperti ular. Dia pencuri. Iblis itu pencuri, pembunuh dari mulanya. Tuhan Yesus bilang begitu. Jadi saya tidak mau lama di sana. Ada juga iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, kita lihat lawatan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Amin. Nah, lihat nih. Yang pertama, lawatan Tuhan untuk memelihara dan mencukupkan. 1 Raja-Raja 17 ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat. Elia Tuhan suruh pergi ke Sarfat. Itu lawatan Tuhan untuk pelihara Elia, tetapi sekaligus lawatan Tuhan untuk perempuan janda yang Tuhan kasihi untuk dipelihara. Jadi tiap kali lawatan Tuhan ke kita dan lawatan Tuhan ke orang lain seringkali. Oh, belum selesai dibaca. Termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini bukan wilayah Israel, tetapi wilayah yang bukan wilayah Israel. Kemudian kita lihat dengan cepat ini ayat. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan janda rupanya janda miskin.
Tuhan suruh Elia ke Sarfat, aku sudah memerintahkan seorang janda memelihara engkau. Wah. Sampai di sana, janda itu pungut kayu. Tapi Elia suruh minta air. Janda itu ada air rupanya. Dia mau ambil air, Elia tambah lagi. Aku juga minta sepotong roti. Nah, kita lihat, saya tulis begini. Jadi ayat 10 dan 11, itu Elia suruh, Tuhan mau pelihara janda ini, tetapi Tuhan mau dia melayani lebih dulu. Saudara, apapun kesempatan yang Tuhan berikan ke saudara dan saya untuk lakukan bagi Tuhan, itu pelayanan. Dan tidak pernah Tuhan berutang. Amin. Tuhan tidak berutang. Lakukan saja pelayanan dengan segenap hati. Saya ulang, lakukan pelayanan apapun segenap hati. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan baca. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Kenapa? Karena memang tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, cuma bisa bikin roti sepotong kecil. Setelah itu dia bilang, habis makan, mati. Sudah tidak ada harapan. Nah, seringkali saudara dan saya ada dalam keadaan yang sudah tidak ada harapan. Tuhan lawat kita, kadang-kadang melalui orang lain. Tuhan lawat kita. Melalui gereja kadang-kadang. Melalui pekerjaan Tuhan. Terus kita bilang, ini pendeta kurang ajar. Orang tahu-tahu sudah melarat begini, masih disuruh berkorban. Tapi janda ini, dia tidak protes. Elia bilang, begini, Tuhan bilang, tepung dalam tempayan tidak berkurang, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, tapi bikin dulu buat saya sepotong kecil. Nanti habis itu kamu bikin buat kamu dan anakmu. Elia cuma minta sepotong kecil dari kira-kira tinggal sepotong segini. Bikin sedikit dulu buat saya. Seringkali ini yang menakutkan. Ketika Tuhan ingin datang menolong, memberkati kita, tapi Tuhan lebih dulu minta kita memberi. Nggak enak ya. Nggak enak, apalagi sudah nyinggung uang. Sekarang di YouTube, wah semua. Pendeta yang terus-terus bicara persembahan, bicara uang, itu pendeta mata duitan. Itu dari setan. Saya bilang, sembarang bicara ini orang. Itu sebabnya saya tidak terlalu banyak singgung soal uang ke saudara. Tapi kita lihat ini. Seringkali ketika Tuhan lawat kita untuk mau memberkati kita, seringkali Tuhan suruh kita untuk memberi lebih dulu. Ada rumus, ada dalil dalam Alkitab. Ada rumus di dalam Alkitab, terima dulu baru memberi. Tuhan bilang, terima dulu baru memberi. Jadi yang betul apa? Beri dulu maka kamu akan diberi. Itu ayat tidak pernah dibalik. Tapi kadang-kadang setan taruh di manusia, itu harus terbalik. Terima dulu baru memberi. Kalau kita lakukan yang terbalik, maka kita tidak akan pernah terima pertolongan dalam lawatan Tuhan. Sayang. Setelah kami makannya, maka kami akan mati. Dalam keputusasaan, dalam keadaan yang tidak ada harapan. Tuhan datang hadir. Tetapi dengan caranya Tuhan. Menolong kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara akal-akalan kita. Saudara jangan takut memberi persembahan. Bukan karena saya kekurangan uang
memang kurang, tapi saya ndak khotbah ini suruh saudara tambah persembahan saudara, tujuannya supaya kolektor jadi banyak, bukan. Ndak usah takut kasih persembahan. Persembahan di ibadah rumah tangga pun beri, bukan buat saya kok. Buat kas yang dipakai untuk kelangsungan pelayanan, bukan buat saya. Itu sebabnya saya berani dorong. Kalau buat saya tidak pernah ngomong. Nggak mau ngomong. Nanti diceritakan di belakang lain lagi. Buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Memberi lebih dulu. Nah, kita lihat, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Bukan dapat suara dari langit, dari Tuhan. Aku ini Allah, segala Allah yang maha kuasa. Bikinkan buat Elia dulu, hai perempuan janda. Maka aku akan berkati engkau. Enggak. Suara Tuhan melalui Elia. Bikin dulu buat saya, sepotong. Kelihatannya egois banget ini gembala, ini pendeta. Elia ini maksudnya. Tapi itu cara Tuhan melawat kita. Jadi seringkali lawatan Tuhan untuk menolong kita, kita mau supaya Tuhan tolong kita menurut akal dan cara kita. Akhirnya gagal. Tapi setidak enak bagaimanapun, ketika kita turuti yang kehendak Tuhan, maka lawatan Tuhan untuk menolong kita terjadi. Satu kali Tuhan berbuat menolong, dua yang ditolong. Elia dan perempuan janda serta anaknya itu. Nah, mereka dapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi rahasianya memberi. Tidak usah takut beri. Beri waktu, beri perhatian. Perhatian yang baik. Waktu yang baik. Bukan waktu sisa-sisa. Kita sudah teler, sudah kecapean. Baru dikasih ke Tuhan. Dikasih pun setengah hati ngasih. Nggak jadi apa-apa.